Yo, what up geng? Hari ini kita bakalan ke Besake. Nah, ini pertama kalinya aku ke Besake sama Arif, sama Putu, sama Dimas. Di sini kita bakalan singgah dulu di JFC seperti biasa. Makanan kita JFC, makanan yang murah-murah aja tapi meriah. Gimana Mas Arif nih perjalanan hari ini? Pasti bakalan menyenangkan. Oh ya, kita juga ada prepare baju sembahyang guys. Jadi kalian harus tetap ikuti vlog ini sampai habis karena pasti bakalan seru banget. Nah teman-teman, nih kita sekarang lagi bersama trip bareng Putu. Buat kalian yang mau pergi ke Bali, kalian bisa booking Putu karena the best banget experience-nya aja. Katanya. I'm the best tour guide in Bali ever. Yeah. Karena Buat mau tahu tentang Putu Reza dan trip bareng Putu, bisa singgah ke Instagram saya Putu Reza, dan juga Instagram saya yang satunya di trip bareng Putu. Ada juga di Twitter, ada juga di Facebook dan TikTok, dan juga di YouTube. Tetap like, subscribe YouTube aku trip bareng Putu Reza. Buat yang ketinggalan story aku, bisa langsung ke feednya trip bareng Putu. Siap. Buat harganya sangat bersahabat banget, dan saya itu multi talent banget jadinya. Saya sebagai driver, saya bisa jadi tour guide kalian, saya bisa jadi private apa namanya? Ya pokoknya kalau kalian ke Bali, kalian bisa foto video lah. Udah di servis langsung sama Putu Reza aja. Mantap. Nah, sebelum memasuki ke pura, area pura yang mana ini adalah tempat suci, nah kita akan menggunakan beberapa baju yang harus digunakan. Nah, yang pertama ini ada kamen, yang ini biasanya terletak di dalamnya terlebih dahulu. Nah, di luarnya di cover dengan saput namanya. Nah, yang terakhir kita pakai yang seperti topi ini, namanya udang. Bisa tolong dipegang sebentar. Nah, ini juga bisa dilihat. Nah, ini bisa menjadi tutorial bagaimana memakai kamen ala orang Bali. Bajunya nanti di luar, kakinya dibuka. Nah, ini biar nggak lepas-lepas, ini kita bisa tali di sini. Nah, ini yang dari kanan bisa ditarik dan kita bentuk seperti agak memita gini. Nah, ini akan menjadi lebih artistik lagi nih ya. Yang berikutnya nanti diikat sama ini bisa kok. Ini pakai saput namanya. Bener kan? Ini untuk cover di luarnya. Apakah harus selengkap ini? Iya, ini akan menjadi sesuatu yang berbeda daripada yang biasanya. Ini di luar apa di dalam, Gus? Yang ini? Di akhiran. Nah, ini bisa ditarik ke tengah, dan ini bisa jadikan seperti tali agar tidak lepas. Sedikit dirapikan, dan bajunya ini berada di luar. Nah, sekarang tinggal pakai udang yang terakhir. Kok Dimas ada warna hitamnya, ini aku putih-putih semua ya? Emang beda ya? Boleh. Nah, ini udah jadi lengkap. Nah, seperti inilah penampilannya. Ini ada udang, ada saput yang berada di luar, dan di dalamnya ini ada kamen. Dan sekarang kita siap menuju ke Pura Besake, yang mana ini pura terbesar yang ada di Bali.
So kita udah sampai di Pura Besakih ya teman-teman. Ada banyak sekali orang yang ingin bersembahyang di sini karena ini adalah pura terbesar yang ada di Bali ya teman-teman. Dan selain itu ada banyak pedagang juga yang ada di sini ya teman-teman. Kalian bisa berbelanja di sini. So buat yang beragama Hindu kalian bisa datang ke sini bersama keluarga. Untuk tangkil pastinya di sini. Namanya apa sih? Sekarang saya berada di Pura Besakih, yang mana pura ini adalah pura terbesar yang ada di Bali. Nah, acara ini adalah Purnama Kedasa dalam acara Betara Turun Kabeh yang sudah dilaksanakan dari tanggal 28 Maret dan akan berakhir di tanggal 8 April, yaitu total dalam 11 hari. Dan ini hampir seluruh umat Hindu yang ada di Bali dan bahkan seluruh Nusantara, tidak hanya di Bali, bahkan yang ada di luar Pulau Bali, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan semua yang ada di Indonesia ini yang beragama Hindu, jika mereka memiliki waktu, mereka bisa melakukan persembahyangan ini karena persembahyangan ini di dalam upacara Betara Turun Kabeh ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Sedikit informasi tentang Pura Besakih atau pura yang terbesar di Bali yang sering disebut dengan Mother Temple atau Pura Ibu ini. Ini dibuka untuk wisatawan asing maupun lokal. Dan untuk tiket masuk saat sebelum pandemi kemarin adalah 75.000 dan untuk wisatawan lokal dengan harga 65.000. Dan yang mana tiket tersebut sudah termasuk ojek, PP, yang mana itu agak sedikit jauh kalau mereka harus jalan, tetapi itu sudah include dari tiketing dan juga akan dipinjami sebuah sarung maupun untuk perempuan maupun laki-laki karena untuk memasuki pura suci Besakih ini diwajibkan untuk menggunakan sarung atau kamen. Untuk saat ini, Pura Besakih ini juga sudah dibuka meski dalam keadaan pandemi dan hanya wisatawan lokal saja. Nah, semua protokol kesehatan juga sudah disiapkan dari cuci tangan, hand sanitizer, masker, bahkan pelang-pelang mengingatkan peringatan tentang penggunaan masker dan mengikuti protokol juga sudah dipasang di mana-mana. Bahkan yang ada di sini, staf-staf, bahkan beliau-beliau yang bertugas ada di Pura Besakih ini juga selalu mengingatkan bahwa kita selalu harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, untuk acara Betara Turun Kabeh yang dilaksanakan 11 hari dan akan ditutup pada tanggal 8 nanti, dan itu hari yang terakhir yang sering disebut dengan nginep untuk bagi orang Hindu. Nah, mereka bersembahyang di sini dan ini adalah kesempatan dan biasanya orang-orang bersembahyang ini di sini dan pada saat ini selama 24 jam penuh. Karena kenapa? Karena selain di pagi hari mungkin mereka berbagi waktu, ada yang dengan keluarganya, mungkin mereka juga sedang melakukan kegiatan yang lain atau mereka sedang bekerja dan meringkat. Dan ini kebetulan juga hari Minggu, jadi ini benar-benar penuh dan banyak sekali pemuda atau orang yang bersembahyang di Pura Besakih ini. Jika kita lihat, ini bahkan dari pagi tadi, pagi, siang, sore, bahkan nanti malam pun juga banyak orang atau pemuda yang akan melakukan persembahyangan di sini. Dan kebanyakan orang juga mereka lebih hening atau lebih banyak lagi orang ketika datang pada malam hari karena mungkin mereka sudah menyelesaikan aktivitas mereka pada hari tadi pagi sampai siang, makan sampai sore, dan pada malam hari mereka melakukan persembahyangan ini agar terasa lebih nyaman, lebih hening dan lebih khusyuk untuk bersembahyang. Dan Bapak saya Inyoman Artana selaku Ketua 3 Panitia Ida Betara Turun Kabeh tahun 2021. Karya ini namanya Ida Betara Turun Kabeh yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Nah, ini kan kita melasti tahun berapa itu ya? Itu ada di tahun 2011 kan ya. Nah, kita biasanya setiap tahun melaksanakan melasti ke Beji atau yang kita sebut itu ke Klotok. Nah, itu
itu yang terjauh. Oke. Nah, yang paling terdekat kita ada di Tegal Suci namanya, daerah Tegenan Menange. Yang satu lagi di Toyesah yang berada di sebelah timur sebelah utara jembatan yang ada di Tukadsah. Nah, ini proses ini tetap dilakukan. Ada yang prosesnya 10 tahun, ada yang prosesnya 1 tahun. Itu nama karyanya masing-masing berbeda. Dan tujuan karya itu juga mempunyai tujuan yang berbeda pula. Nah, mengingat hal ini sangat penting buat kita karena kita di sini kita melihat bahwa kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud beliau Ida Sang Hyang Widi-Wasa, kita mohon izin, restu, bimbingan, keselamatan serta perlindungan beliau agar alam semesta ini senantiasa memperoleh keselamatan dan juga seisinya agar senantiasa selamat dan rahayu. Itulah tujuan kita mengadakan proses upacara ini. Nah, upacara ini sebetulnya dihadiri oleh pemuda Sami. Itu tujuannya tidak lain adalah untuk berdoa, karena Pura Agung Besakih ini dibikin untuk tempat berdoa, yang dimana masyarakat berdoa di sini, entah pemuda itu berdoa tujuannya untuk memohon keselamatan kita dan juga alam semesta. Nah, mereka juga sujud bakti, walaupun tidak ada karya, tetapi kadang-kadang setiap hari pun ada, karena melihat situasi seperti ini agar satu, pandemi Corona disease 19 ini segera hilang. Yang kedua, permasalahan negara biar segera bisa diselesaikan. Nah, yang ketiga, biar tidak terjadi istilahnya kredit di dalam sebuah negara itu biar tidak terjadi lagi. Kita memohonkan agar Nusantara, bangsa ini dan dunia ini senantiasa memperoleh keselamatan, dan kita doa juga ada aturannya gitu. Kita berdoa kepada beliau, berdoa kepada Ida agar semua karunia beliau itu dirasakan oleh seluruh umat manusia, karena kita di sini sama levelnya gitu. Jadi mereka berdatangan untuk sembahyang ini tujuan utamanya adalah memohon keselamatan jiwa, keselamatan manusia, keselamatan alam beserta isinya. Itu inti dari proses yang kita punya ini. Dan ini juga seluruh warga Hindu di Bali ya? Ya, sebetulnya bukan warga Hindu di Bali, tetapi kita di sini adalah warga Hindu Nusantara. Artinya seluruh umat Nusantara yang mempunyai waktu untuk hadir sembahyang di sini, ya kita sebagai tuan rumah hanya memfasilitasi. Apalagi kayak sekarang zaman pandemi seperti ini, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selalu kita menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti hand cuci tangan, hand sanitizer, terus banner, himbauan, announcement atau pengumuman, kita tetap laksanakan seperti itu agar kita juga mengikuti aturan dari pemerintah dan juga kita menjalankan yang namanya doa. Itu kan penuh dari rasa, dari hati. Nah, ketika hati merasa nyaman dan kita merasa aman, di sanalah sebetulnya yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kita juga sangat tunduk terhadap aturan-aturan yang ada, tetapi sudah kita semua berusaha melakukan yang terbaik agar Besakih ini yang berada di Manikmas itu mempunyai nilai filosofi dan historis. Nah, kalau Candi Bentar itu fungsinya zaman kerajaan dulu, semua masyarakat pembedak Tangkil di sana itu wajib memakai senteng dan udeng. Kenapa pakai senteng? Senteng itu adalah bukan hanya sekedar ikat pinggang, tetapi itu bisa menetral energi negatif dan positif yang dilakukan di Candi Bentar di Manikmas. Kenapa kita pakai udeng? Udeng ini bukan sekedar ikat kepala saja. Udeng, kalau kita lihat bahasa Jawa kunonya itu artinya mudeng. Mudeng itu artinya paham. Kita harus memahami dulu sebelum masuk ke Pura Agung Besakih. Nah, ketika sudah kita masuk di Candi Bentar Besakih, kita akan masuk namanya Pura Manikmas. Pura Manikmas ini ide yang melinggih namanya Benawang Nale. Benawang artinya bara api besar yang tidak pernah padam, yang beliau mempunyai beji, kalau di Jawa mungkin disebut sendang. Beji ini
namanya cemer geseng. Ngeseng sahananing cemer atau membakar segala energi negatif adalah kewenangan beliau yang di Manikmas, sehingga semua pemuda wajib mendapatkan tirta di Manikmas. Nah, setelah kita masuk ke dataran kedua namanya Pura Bangun Sakti. Bangun artinya bangkit, sakti tidak lain energi positif. Membangkitkan energi positif adalah kewenangan ide ring Pura Bangun Sakti. Nah, itulah tatanan pemuda yang harus tampil ke Pura Agung Besakih. Setelah dinetralkan, dibangkitkan energi positif, baru mereka tampil ke Pura Agung Besakih. Sehingga kita di sini mempunyai tatanan, mempunyai tata krama, mempunyai etika, dan juga mempunyai, kalau kita sebut bahasa kerennya sekarang adalah standar operasional prosedurnya kita sudah ada. Nah, namun dalam hal ini kita ada beberapa hal yang harus kita ada nilai edukasinya kepada masyarakat, kepada pemuda, biar setiap pemuda tampil itu mendapatkan sebuah pemahaman. Inilah tugas dari kita semua, karena keberadaan Pura Agung Besakih itu jelas tujuannya adalah untuk berdoa gitu. Jadi yang lainnya itu sisanya adalah pendharma. Bukan. Kita masih mempunyai pura utama. Ini baru masuk loh, kita sudah di situ. Belum pura-pura yang lain itu mempunyai fungsi tempat doa yang berbeda. Nah, kalau kita naik ke atas ini ada namanya, kita Besakih ini terdiri dari Trimandala. Sor Mandala itu terdiri dari dalam puri, titi gonggang, manikmas, dalam penangsaran, dalam merajapati. Nah, dari kelima ini ciri-cirinya adalah bangunan gedong yang menghadap ke barat. Nah, itulah Soreng Mandala. Kalau Madyaning Mandala kita lihat ada namanya Bangun Sakti, Gua Raja, Banua, Merajan Kanginan, dan Basukian. Nah, inilah Madyaning Mandala. Kalau Uluning Mandala itu ada Linggih Dewa Iswara, Linggih Dewa Brahma, Dewa Mahadewa, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa di tengah, dan juga ada searah mata angin. Nah, itulah yang kita punya secara unsur, dan di samping itu kita ada namanya Catur Lawa. Ada Catur Lawa itu terdiri dari Catur Lawa adalah Ida Ratu Pandai, Ida Ratu Lukuh, Ida Ratu Pasak, Ida Ratu Penyarian. Nah, kalau kita sebut dari Catur Loh kepalanya itu ada Dewa Brahma penguasa selatan, Dewa Wisnu penguasa utara, Dewa Iswara penguasa timur, Dewa Mahadewa penguasa barat. Nah, inilah yang kita sebut dengan Catur Lokapala. Nah, dalam hal ini kita umat Hindu kita mempercayai bahwa Besakih ini terdiri dari dasarnya adalah Padma Purana, Resi Markandeya Purana, Empu Kuturan Purana, dan Ide yang Putran Jaya Purana atau Ide Giri Toh Langkir. Inilah dasar kesusastraan yang kita punya, sehingga kita wajib menyampaikan kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat itu paham bahwa Besakih itu tidak hanya penataran agung saja, tetapi mereka mempunyai tempat berdoa, mempunyai tempat ibadah yang masing-masing mempunyai warna yang berbeda. Contohnya kita kembali ke Dewa Iswara, itu beliau mempunyai busana warna putih. Kita kembali ke Dewa Brahma, beliau mempunyai busana warna merah. Kita kembali ke Dewa Mahadewa, beliau mempunyai busana warna kuning. Kita kembali ke Dewa Wisnu mempunyai busana warna hitam. Nah, dalam hal ini itu semua dasarnya adalah Padma Purana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti lebih lanjut silakan adik koordinasi, bisa adik lihat di literatur di Google juga sudah ada. Nah, secara garis besar begitulah keberadaan Pura Agung Besakih. So, di vlog ini ada banyak sekali wejangan yang kalian bisa dengarkan, dan pastinya bisa mengenal atau tahu umat Hindu lebih luasnya. Dan seperti yang kalian tahu, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton vlog ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. See you next video.